Oke, sekarang kita akan sedikit upgrade. Jadi saya berniat untuk mengganti sleeve dari seat post karena lihat ya seat postnya baret-baret ya, karena di dalamnya seat post ini ada kayak sleeve gitu. Nih, lihat baret-baret. Jadi kalau seat post mahal sayang. Ini juga warnanya hitam jadinya jelek. Jadi di dalamnya sini ada seat post sleeve. Saya nyebutnya seat post sleeve gitu aja lah. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah buka klemnya ini, klem dari seat postnya. Jadi di seat post ini ada bautnya di depan. Kita akan buka baut di depan dulu. Dia ini kecil ya, mungkin pakai kunci L yang paling kecil 2 mili kali ya, nggak tahu berapa, pokoknya yang paling kecil lah di kunci-kunci sepeda itu. Nah, kita buka bautnya ini jangan sampai hilang ya, kalau hilang susah nyarinya, ini kecil sekali. Jadi ini bautnya ini kunci seat post klemnya supaya nggak gerak-gerak nggak bisa muter-muter gitu loh. Jadi dia nyantolin seat post klemnya agar di posisinya. Kita buka dulu, kita longgarin aja sebenarnya, tapi ini sampai saya bukanya sampai lepas bautnya. Jadi kita buka, langkah-langkahnya seperti itu ya, biar seat post kita nggak baret-baret lagi. Jadi kita buka bautnya. Oke, kecil banget bautnya. Langkahnya cukup gampang, bisa dilakukan di rumah. Kita hanya beli seat post klemnya aja. Ini bautnya kecil banget, pakai kunci L ya. Kalau bautnya udah kebuka, langsung kita tarik seat post klemnya ini. Klemnya kita tarik, goyang-goyang. Nah, itu udah angkat kan seat post klemnya. Oke, kita tarik. Nah, di dalam ini ada kayak sleeve dari besi gitu. Ini yang bikin seat post kita baret-baret, jadi putih-putih gitu ya. Nah, ini nanti akan kita ganti. Ini kita cabut aja pakai tang ya, pakai tang. Kita goyang-goyangin gitu biar dia bisa dicabut ya. Kita goyang-goyangin biar dia bisa dicabut. Kalau udah ketarik udah gampang kok. Jadi kita goyang-goyangin lah, seperti itu. Kita goyang-goyangin, kita goyang-goyangin tuh. Jadi ada kayak klemnya gitu di dalamnya seat post itu. Ini yang menahan supaya seat postnya nggak gerak-gerak ya, nggak muter-muter gitu. Oke, ini dia klemnya, sleeve-nya di seat postnya. Nah, ini bahannya kayak besi gitu ya, kayak seng gitu, nggak tahu entah seng atau aluminium. Nah, kita ganti yang bahannya plastik. Ini kebetulan saya dapatnya Light Pro ya. Sleeve-nya ini harganya berapa ya, sekitar 25 apa 30 ribu, sekitar segitu. Saya lupa harganya berapa belinya, sekitar segitulah. Jadi langkah-langkahnya gimana, kita pasang dulu klemnya kita pasang, nggak dibaut dulu ya, nggak usah dibaut dulu. Nah, ini karena ukurannya seat postnya itu kayak mengkerut gitu ya, kayak mengkerut. Jadi di sleeve-nya itu tadi loh kayak mengkerut. Jadi kita lebarkan, kita pasin di
seat post kita pasin di seat post kita supaya dia bisa masuk ke dalam situ, ke dalam lubang seat postnya situ ya. Kalau udah masuk kita paskan daerah yang ada gapnya itu ya di belakang. Nah gitu kita paskan, tapi ini kalau kita cabut lagi salah ini saya, kalau kita cabut lagi mengkeret lagi dia. Nah salah ya, jadi itu kita pasang dulu nggak apa-apa. Terus seat postnya klemnya kita masukkan seat post kita. Nah seat postnya ada gapnya ya, ini agak susah masukinya kalau kayak gini susah. Jadi langkahnya yang bener itu tadi nggak bisa masuk. Nah langkahnya yang bener gini, terus sleeve nya diangkat, jadi klemnya dulu dimasukin ke seat post. Terus nah ini itunya udah masuk, baru klemnya dimasukin ke bawah. Oke ini baru udah bener. Jadi kalau udah lama mungkin dia udah penggang, jadi udah nggak mengkeret lagi ya, jadi udah bisa udah bisa sesuai bentuk dari seat postnya gitu loh, udah penggang. Tapi kalau masih baru gitu nanti kalau seat post ini ketarik sampai lepas, dia yang mengkeret lagi. Caranya ya kayak gitu ya, kalau bisa naik turunin seat post ini kan nggak mungkin sampai lepas juga kita kan. Ya udah tinggal dipasang seat post bautnya di klemnya ini dipasang. Saat baut ini sudah kepasang ya sudah, jadi sudah bisa seat post kita semoga nggak baret-baret lagi. Apalagi kalau seat postnya mungkin akan ganti yang lebih mahal, tapi kalau seat post yang warna hitam gini kelihatan banget kalau dia baret-baret, putih jadinya, kayak putih-putih gitu baret-baret ya. Kalau kita rajin habis naikin terus ngelap-ngelap lagi, ntar diturunin naikin ngelap-ngelap lagi ya nggak masalah. Tapi lebih praktis pakai ini. Terus nanti kunciannya di klem, saat kita kuncian klem untuk naik turunin seat post, jadi lebih gampang kalau pas ya, kalau pas kita pas masang klemnya itu pas ya, muternya itu, karena jadi lebih nggak terlalu seret lah. Kalau saya ngomong nggak terlalu seret, kalau di settingannya klemnya itu kurang pas, dia masih anunya itu, joknya itu, seatnya itu bisa muter-muter, dia masih bisa muter-muter lah. Ini setelannya harus pas supaya joknya itu, seatnya itu nggak muter-muter lagi. Jadi kalau udah pas ya udah kita dudukin juga nggak bakalan turun. Tapi kalau kurang pas, kurang kenceng, itu pengalaman saya dudukin merosot ke bawah. Nah itu dia, jadi kita harus paskan klemnya untuk pas ngunci itu bener-bener pas ya, karena enak jadinya, kunciannya enak, nggak keras kok ini jadinya kunciannya. Nah ini kita paskan sampai bener-bener pas. Ini saya yang pertama ini masih kurang pas ini, jadi kunciannya jadi nggak keras, dia gampang cedek gitu. Tapi kalau kurang keras, dia nanti saat kita dudukin dia masih ini goyang-goyang gitu, lama-lama turun. Nah kalau udah pas, kalau udah setelannya pas, nggak keras banget dan nggak lembek, ya pas lah istilahnya, pas gitu. Nah kita udah bisa dudukin dan nggak bakalan turun. Ini masih saya setel lagi karena didudukin masih turun ini.
ini dinaik turunin, udah nggak baret-baret lagi. Jadi udah saya bersihin ya, biar nggak ada putih-putihnya. Naik turun udah nggak baret-baret lagi. Begitulah penggantian seat post sleeve, pelindung seat post. Cari aja di marketplace yang ada ya, pelindung seat post atau seat post sleeve. Nah ini masih goyang-goyang sebenarnya. Sip. Sekian, terima kasih sudah menonton.